Saat pidato katakan akan bela petani dan tidak akan impor beras. Kalian tepuk tangan. Saat umuman akan impor beras, kalian juga tepuk tangan. Saat harga gabah petani anjlok, kalian diam. Saat petani kesulitan dapat pupuk, kalian diam. Kalian masih waras. Kita ini bangsa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi ramai, yang lagi diperbincangkan, yang jadi polemik, yaitu impor beras. Loh, kok bisa impor beras? Katanya Pak Jokowi benci produk asing. Baru-baru kemarin dia bilang ajakan untuk benci produk asing ya. Dan impor beras ini parahnya lagi dilakukan sedang panen raya ya di Indonesia ini ya. Kita bayangkan nanti gimana hasilnya kalau kita impor sedangkan masyarakat sedang panen, anjlok harganya. Kenapa ini nggak dipikirkan ya? Berita yang diberitakan oleh BBC News, sejumlah petani dari sentra produksi padi mulai merasakan harga jual gabah kering panen anjlok di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton. Waduh, anjlok harganya. Kebijakan yang digulirkan pemerintah menjelang panen raya itu disebut petani menyakitkan. Sementara itu pemerintah tetap menggulirkan impor beras dengan dalih sebagai pengaman pangan di masa pandemi hingga 2021. Guru Besar Institut Pertanian Bogor menyebut kebijakan ini tak masuk akal. Ya jelas tak masuk akal ya. Sedangkan produksi pada tahun 2021 akan meningkat. Denny Nurhadiansyah adalah petani di Subang, Jawa Barat. Ia bersama petani lainnya di sana pada awal April mendatang akan merayakan panen yang sekarang tampak mulai menguning dan gemuk. Terus jadinya nanti gimana kalau udah impor beras? Masyarakat nggak bisa jual, harganya anjlok. Sekarang tanaman padi lagi bagus-bagusnya, lagi sehat-sehatnya, rata-rata di atas 7 ton padi per hektar ya, yieldnya cukup lumayan ya. Ya harapannya rendemennya juga pasti akan naik. Artinya serangan hama penyakit nggak banyak, artinya bagus ya, kata Denny kepada BBC News. Tapi panen raya kali ini harus dilalui dengan rasa cemas, ya takut pastinya karena adanya impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. Ya, ini terbukti di Indramayu harga gabah sekarang itu sudah 3.500 per kilogram harga gabah ya. Pada 2 minggu lalu panen di Demak dan Kudus, Jawa Tengah itu masih 4.500 per kilogram. Jadi ini koreksinya akan sangat banyak. Wow, turunnya 1.000, bayangin 1.000 kali. Tekor nanti nggak impas dengan pemupukannya, dengan perawatannya, tekor ya. Rugi tenaga, rugi waktu, aduh kasihannya ini ya. Ya itu parah sekali ya. Sementara di Klaten ya, Wardiono baru saja memanen 4 hektar lahan padinya, namun harganya kini sudah di bawah 4.000 kg. Kondisi normalnya bisa 4.500 hingga 5.000 per kilogram katanya ya. Jauh sekali, kasihan ya petani. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Profesor Dwi Andreas Santosa mengatakan keputusan impor beras sebagai kebijakan tak masuk akal. Ya jelas tak masuk akal seperti hal-hal yang tadi saya sebutkan, panen raya sehingga harganya anjlok, itu sangat merugikan, menyakitkan petani ya. Nah, kebijakan-kebijakan ini juga ditentang oleh para politisi ya, para partai politik seperti Fadlizon juga mengkritik kebijakan pemerintah yang akan impor beras 1 juta ton ya. Ini sangat merusak kehidupan petani kata Pak Fadli. Pak Muhammad Saididu juga mengkritik ya. Saat pidato katakan akan bela petani dan tidak akan impor beras. Kalian tepuk tangan. Saat umuman akan impor beras, kalian juga tepuk tangan. Saat harga gabah petani anjlok, kalian diam. Saat petani kesulitan dapat pupuk, kalian diam. Kalian masih waras. Kita ini bangsa apa? PKS juga mengkritik kebijakan pemerintah ini yang akan melakukan impor beras. Oke, kita flashback dulu ya.
Pak Jokowi ini janji presidennya ya, yang diberitakan oleh Detik Finance. Ini berita tahun 2019 sih sebenarnya. Janji swasembada pangan, Jokowi tidak impor beras hingga daging. Presiden Joko Widodo sempat mengatakan akan membuat Indonesia berdaulat atas pangan atau swasembada saat terpilih. Ya. Dengan itu, ia berani berjanji untuk tidak mengimpor beras hingga daging, katanya. Hal itu disampaikan di gedung pertemuan Asakinah, Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 2 bulan 7 2014 ya. Kala itu ia menilai impor harus dihentikan karena Indonesia memiliki semua stok yang dibutuhkan. Ayo Pak Jokowi, janjinya ditepati, please, please, kami mohon ya. Apalagi petani ini sedang panen raya. Ya, kalau kita impor, kalau pemerintah impor, nanti harganya anjlok Pak. Kasihan, tekor nanti petani Pak. Capek-capek ya, nggak dapat untung. Kata Pak Jokowi, bayangkan kita jerih payah produksi, ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu petani harus dimuliakan, papar dia. Sementara itu kenyataan dengan janji berbeda. Pasalnya catat Jokowi melakukan impor beras hingga jagung. Adapun beras sebanyak 2,8 juta ton dan jagung sebanyak 100.000 ton di tahun 2018 dan 180.000 ton di 2019. Diberitakan Tempo, pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga tanah air. Dan harga di tanah air malah anjlok harganya ya kan. Impor tersebut adalah bagian dari rencana penyediaan beras sebesar 1-1,5 juta ton oleh pemerintah ya. Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton. Pengadaan daging dan gula baik untuk konsumsi industri, terlebih ini mau lebaran. Ini menjadi catatan agar ketersediaan dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat, ujar Airlangga ya, Kamis 4 Maret 2021. Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya bantuan sosial beras, antisipasi banjir dan pandemi COVID-19. Adapun upaya penyediaan antara lain melalui impor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog. Pak Jokowi juga janji ya, sejak Nyapres 2014 beliau menyatakan untuk menolak impor beras ya. Tapi sekarang malah mau impor beras. Jadi salah dong swasembada pangannya ya, nggak tercapai. Rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan impor beras sebanyak 1,5 juta ton menuai banyak pertentangan. Salah satu alasan banyaknya yang menolak impor juta ton beras ini lantaran tidak adanya alasan kuat dan fakta aktual ya untuk melakukan impor tersebut. Selain itu, jika impor beras tersebut tetap dilakukan, maka akan semakin melemah peran petani di Indonesia. Jelas ya, harganya akan turun, tekor nanti petani. Lebih dari itu, impor beras juga akan menghancur kedaulatan pangan yang sudah dijanjikan Presiden Jokowi sejak periode pertama. Kebijakan impor beras 1,5 juta ton tidak memiliki alasan akademik dan faktual serta membuat harga gabah petani yang akan panen menjadi anjlok, katanya. Dia juga meminta agar soal pangan dalam hal apapun agar tidak bergantung pada asing, katanya ya. Katanya benci produk asing, Pak. Jeritan petani padi yang akan panen mulai menggema sejak kenaikan harga pupuk, yang saat ini hasil panen tidak cukup untuk biaya produksi. Hasil panen harganya jeblok, terus petani mau bayar sekolah dan kebutuhan harian dari mana? Petani kecil dengan luas lahan setengah hektar bisa dapat 3,5 ton dengan nilai uang 12,2 juta hingga 3 untuk 3 bulan ya. Jika dikurangi ongkos produksi, petani bisa minus, katanya ya, kata Pak Riono. PKS meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan impor beras ini ya. Kalau tidak dibatalkan, pertanyaannya, kata PKS ya, Presiden membela petani mana, katanya? Indonesia atau apa asing, katanya.